Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, maraknya kasus orang yang positif COVID-19 meski sudah disuntik vaksin belakangan ini menjadi sorotan. Lalu apa sebenarnya alasan mengapa seseorang terpapar COVID-19 meski sudah divaksin? Kita akan mengulasnya bersama pakar imunisasi Ibu Elizabeth Jane Supardi. Kita ke Ibu Elizabeth. Selamat malam Ibu Elizabeth. Selamat malam Mbak Yuwana. Ya Ibu Elizabeth, apa sebenarnya sebab seseorang itu masih bisa terpapar COVID-19 meski sudah divaksin? Ya, kemungkinannya ada 3 ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa vaksin ini pasti vaksin yang disuntikan itu adalah yang Sinovac, ya, karena sudah 2 dosis itu berarti hanya Sinovac, ya. Oke. Sinovac itu kita tahu vaksin efikasinya tuh 65%, ya. Kita bandingkan dengan Pfizer misalnya itu 95%. Artinya apa? Tidak 100%. Kalau kita itu disuntik itu lalu kita kekebalannya tuh terbentuk itu keampuhannya itu tidak 100%, 65% saja. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, sekarang ini yang disuntik itu sekarang yang 35% itu siapa? Bisa saya, bisa juga Ibu Atalia. Begitu ya. Jadi itu artinya memang dari vaksinnya, keampuhan vaksinnya, satu. Yang kedua, kita ini sekarang ada varian. Jadi dari virus COVID yang asli itu sudah bermutasi. Sudah ditemukan 3 varian yang dia itu lebih menular. Daya tularnya lebih tinggi daripada yang aslinya. Nah, kemungkinan ini yang terinfeksi ini sesudah divaksin itu dia berhadapan dengan virus yang lebih menular. Ya, 3. Lalu yang berikutnya lagi adalah kemungkinan dari diri si penerima vaksin. Ya, saya sudah disuntik 2 kali. Saya belum tahu apakah saya kekebalan terbentuk. Belum tahu saya. Ya, mungkin dari sayanya sendiri yang kebetulan tidak bisa membentuk antibodi itu dengan berbagai macam faktor. Seperti itu. Nah, Ibu, seberapa lama efektivitas vaksin ini bisa diserap oleh tubuh dan kategori rentan seperti apa yang memang benar-benar ini juga harus menjadi perhatian? Ini, kalau seseorang itu termasuk golongan yang 65%, kita berharap ya minimal 6 bulan antibodinya itu. Diharapkan 1 tahun. Ini kan sedang diteliti terus karena kan waktunya masih pendek ini. Sejak vaksin itu ada sampai dengan sekarang itu waktunya masih pendek. Ya. Sementara ini kita harapkan 6 bulan. Nanti dengan berjalanan waktu ternyata 7 bulan, 8 bulan. Kita berharap minimal 1 tahun. Seperti itu. Oke, lalu siapa saja kategori rentan Ibu yang memang benar-benar harus kita perhatikan dan harus dijaga? Ini terkait dengan efek-efek vaksinasi atau mungkin juga efek potensi mudah terpapar COVID-19 dengan mutasi baru. Ya. Yang paling riskan itu adalah sebetulnya adalah lansia. Ya, lansia, kemudian yang komorbid. Ya, kemudian ibu hamil. Ya, ini adalah yang paling rentan. Nah, untuk lansia dan komorbid, itulah menjadi sasaran imunisasi. Masalahnya adalah ibu hamil. Belum bisa divaksinasi, karena vaksinnya itu belum diuji kepada ibu hamil. Jadi kita tidak tahu. Walaupun kita tahu, sebagian ada yang karena COVID ini kan banyak yang tidak ada gejala. Dan sebelum diimunisasi tidak ada tes. Jadi pasti ada banyak yang sesudah diimunisasi lengkap bahkan ternyata kemudian hamil. Nah, ini nanti data ini semua ini akan menjadi akan dipakai berapa banyak ibu hamil yang sudah terlanjur diimunisasi dan ternyata tidak apa-apa. Nah, kalau datanya ini cukup, mungkin nanti akan keluar bahwa vaksin ini aman untuk diberikan kepada ibu hamil. Tapi saat ini berarti datanya belum cukup. Ya, Ibu Elizabeth,
Langkah pencegahan efektif seperti apa yang memang harus dilakukan ya, agar ini juga tidak membuat rasa takut terhadap masyarakat yang akan divaksin seperti itu, karena bagaimanapun juga vaksin ini kan bagian dari upaya untuk mencegah gitu kan COVID-19 ini Ya. menyebar. Ya. Saya percaya memang kita semua ini rata-rata itu sudah mulai membudaya menggunakan masker. Tetapi budaya pakai maskernya itu kan hanya kalau keluar rumah ya. Ya, di dalam rumah rata-rata nggak ada orang pakai masker. Oke. Nah, masalahnya orang yang keluar rumah itu kan bisa ketularan ya. Bisa ketularan, lalu dia bawa pulang ke rumah, lalu yang di rumah semua buka masker. Jadi artinya di dalam rumah itu karena kita tidak pakai masker, jarak itu harus betul-betul kita jaga itu. Baik. Walaupun kita tahu ini keluarga kita sendiri, tapi tetap kita atur jaga jarak. Jangan terlalu nempel. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth Jane untuk ulasannya. Yang pasti ini protokol kesehatan adalah harga mati, memang harus kita lakukan dan kita tumbuhkan terus kesadarannya di masyarakat. Terima kasih telah bergabung bersama Top News malam ini.